Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit cerita tentang fallen angel atau malaikat jatuh. Ya tentunya kalian pasti udah pernah dengar ya, atau misalnya udah pernah nonton juga dari storyteller yang lain. Kisah ini tuh tentang para malaikat yang ternyata bukan sekedar mitos. Terus dalam berbagai kepercayaan juga katanya ada cerita tentang malaikat yang memberontak gitu. Dihukumlah mereka, terus dibuang ke bumi, bahkan ada juga yang ke neraka gitu. Nah, sebagian ini bilang kalau mereka itu adalah Lucifer dan para pengikutnya katanya. Tapi ada juga beberapa kepercayaan yang nganggap kalau mereka ini adalah dewa-dewa kuno yang dilupakan, yang gak pernah disebut gitu. Tapi sebenarnya siapa sih fallen angel itu? Mereka ini tuh cuma sekedar cerita gitu, atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih rahasia yang selama ini tuh disembunyikan dari kita, tentang asal-usulnya, misalnya sejarahnya kayak gimana, teorinya, alasannya. Kalian tinggal duduk santai, ambil cemilan, karena kita bakal sama-sama ngupas misteri tentang fallen angel ini sampai ke akarnya. Oke nih, sebelum kita masuk ke cerita-cerita seremnya, kita harus tahu dulu apa sih fallen angel. Jadi secara sederhana, fallen angel ini tuh malaikat yang melanggar aturan Tuhan. Intinya gitu deh. Jadi akhirnya karena Tuhan murka, mereka dihukum. Nah, mereka tuh kehilangan status surgawi mereka gitu. Karena mereka dilempar ke dunia, bahkan ada yang ke neraka, ada juga yang ke dimensi lain. Tapi pernah kepikiran gak sih kenapa mereka sampai dijatuhi hukuman seperti itu? Kenapa sampai dilempar? Ya ada beberapa alasan yang biasanya sering muncul gitu dalam kisah-kisah mitologi. Yang pertama akibat kesombongan. Jadi gara-gara Lucifer yang ingin jadi kayak Tuhan. Itu salah satu alasan terbesar dan paling umum, paling banyak orang tahu. Alasan yang kedua adalah ngajarin manusia ilmu terlarang. Jadi kalau di mitologi Yahudi ada malaikat yang ngajarin manusia sihir dan teknologi. Dan itu tuh nggak boleh katanya pengetahuan tentang itu diajarin ke manusia. Terus alasan yang selanjutnya adalah karena jatuh cinta sama manusia. Nah ini juga ada di beberapa kisah sebenarnya. Jadi di mana katanya malaikat ini tuh tergoda sama kecantikannya manusia. Akhirnya ngelanggar aturan Tuhan. Gimana Tuhan gak murka ya? Menarik ya dari alasan-alasannya. Tapi ini baru permulaan. Jadi sama-sama kita masuk ke yang lebih dalam. Ngomongin fallen angel yang paling terkenal jelas Lucifer. Siapa yang gak tahu Lucifer? Dalam kepercayaan Kristen, Lucifer ini awalnya adalah malaikat terang yang disebut juga sebagai bintang fajar. Nah dia ini punya posisi tinggi di surga, tertinggi bahkan gitu. Jadi bisa dibilang paling deket sama Tuhan. Bentuknya juga rupawan. Cuman ada satu masalah besar nih di dia, yaitu sombong. Karena dia nyadar gitu, dia tuh ngerasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Dia ngerasa dia bisa memimpin. Makanya dia ya udah gitu, mikirnya bisa jadi penguasa sendiri. Akhirnya dia memberontak, tapi ngajakin malaikat lain buat hayu sama-sama ikut berontak gitu. Padahal kalau berontak aja sendiri gitu ya. Nah, bahkan malaikat agung Mikael saat itu tuh ngelawan Lucifer karena Lucifer udah memberontak gitu kan. Jadi sempat terjadi perang antara sesama malaikat gitu di surga.
Hasilnya ya jelas Lucifer kalah. Jadi akhirnya dia diusir deh dari surga. Nah dari sini mulai deh kisah iblis dimulai. Tapi bener gak sih Lucifer itu bener-bener jahat? Atau dia itu kayak korban aja gitu dari sistem yang lebih besar yang sebenarnya? Ya itu kita gak pernah tahu. Menariknya adalah konsep malaikat jatuh atau fallen angel ini itu nggak cuma ada di Kristen, ada juga di agama-agama lain dan mitologi kuno. Contohnya nih, dalam agama Islam, Lucifer dikenal sebagai iblis, tapi kalau di Islam iblis bukan malaikat, beda kan gitu, beda makhluk. Jadi iblis ini adalah salah satu jenis jin gitu kan yang bisa dibilang taat banget sebelum akhirnya menolak sujud sama first creature Tuhan yaitu Adam. Ada juga kisah tentang malaikat yang namanya Azazel. Nah ini tuh ngajarin manusia cara ngebuat senjata dan sihir. Akhirnya dihukum gara-gara kayak menyalahi aturan nih. Sebenarnya nggak boleh gitu ngebocorin hal-hal kayak gitu ke manusia. Titan Prometheus punya cerita yang mirip sama ini. Jadi dia mencuri api gitu, api para dewa untuk diberikan kepada manusia. Nah itu yang bikin Tuhan murka. Itu menurut mitologi Yunani. Nah kesamaan kisah-kisah ini tuh bikin semua bertanya-tanya. Semua ini tuh kebetulan gak sih? Atau memang ada sesuatu yang lebih dalam kayak memang udah skenario-nya aja gitu gini. Emang sengaja dimunculkan konflik-konflik kayak gini. Nih, kalau kita masuk ke teori konspirasi modern, ada spekulasi gila tentang fallen angel. Salah satu teori yang populer itu adalah bahwa malaikat jatuh atau fallen angel itu sebenarnya bukan makhluk spiritual. Jadi mereka tuh katanya alien dari peradaban canggih. Mereka ini datang ke bumi di masa lalu, terus ngajarin manusia teknologi. Karena kan katanya alien memang peradabannya jauh lebih maju gitu kan. Nah akhirnya dipuja deh sebagai dewa kayak yang pernah saya ceritain di video saya yang Anunnaki. Jadi beberapa teori bahkan menghubungkan antara fallen angel dengan Illuminati. Tahu dong, organisasi rahasia yang udah nggak rahasia. Yang diduga nih nyembah Lucifer sebagai dewa tertingginya. Jadi mereka itu ingin kayak ngebangun tatanan dunia baru gitu. Bikin dunia sendiri deh. Tapi bener nggak sih semuanya? Atau cuma teori aja gitu tanpa bukti? Sekarang kita bakal masuk ke bagian yang paling menarik menurut saya ya. Jadi tentang teori-teori spesifik nih. Teori spesifik ya tentang fallen angel. Jadi ada banyak banget teori yang beredar. Kalau misalnya dikupas dalam banget itu bakal pusing dan kayak taking notes-nya. Jadi kayak kemana-mana teorinya banyak banget. Tapi di sini saya cuma bahas kayak 5 aja deh teori utama yang bisa dibilang cukup populer dan cukup banyak juga orang tahu.
Salah satu sumber tertua yang ngebahas fallen angel adalah kitab Enoch, teks apokrifa yang nggak masuk dalam Alkitab resmi, jadi nggak boleh gara-gara katanya terlalu mitos gitu. Nah, menurut kitab ini ada sekelompok malaikat yang disebut The Watchers atau Grigori yang ditugasin untuk ngawasin manusia. Tapi mereka tuh justru tergoda sama kecantikan wanita manusia gitu, karena mungkin terlalu indah ya. Akhirnya malah melakukan dosa besar. Dosa besarnya apa? Yang pertama, mereka tuh malah nikah sama manusia. Nikah sama siapa yang nikahinnya? Terus melahirkan ras raksasa yang disebut Nephilim. Jelas dong dosa besar malaikat sama manusia nggak boleh ya. Terus alasan yang kedua adalah dosanya mereka ngajarin manusia ilmu yang seharusnya tuh terlarang. Jadi kayak bikin senjata, astrologi, sihir kayak gitu tuh nggak boleh. Itu tuh kayak cuma diketahui sama makhluk-makhluk gaib istilahnya. Tapi ini malah diajarin sama manusia, yang bikin manusia jadi kayak membangkang juga sama Tuhan karena punya kepercayaan lain. Nah, mereka ini dihukum sama Tuhan, dipenjara di bawah tanah atau di dalam kayak di alam gaib gitu, nunggu hari penghakiman. Jadi entah deh kapan mereka boleh keluar lagi. Untuk kalian yang pernah nonton video saya tentang Hollow Earth, mungkin ada di dalam bumi ya, kita nggak tahu juga nih. Konspirasi modernnya adalah, jadi ada teori yang bilang kalau Nephilim ini sebenarnya tuh masih ada loh di dunia ini. Pernah kepikiran gak sih? Tapi mereka tuh tersembunyi. Tersembunyinya tuh di balik kelompok elit atau bahkan di balik organisasi rahasia yang udah bukan rahasia lagi. Teori yang selanjutnya adalah teori Luciferian. Fallen angel ini katanya bukan penjahat tapi pembawa kebebasan. Kebanyakan agama nih nganggap kalau fallen angel itu adalah makhluk jahat, pemeran antagonisnya deh pokoknya. Tapi sebenarnya ada teori lain yang bilang kalau mereka justru adalah pahlawan. Gila nggak teorinya? Nah, menurut Luciferian, Lucifer sama para malaikat yang jatuh yang lainnya itu tuh mereka tuh sebenarnya bukan melakukan pemberontakan yang jahat gitu, tapi justru sebenarnya kayak makhluk yang ingin ngasih kebebasan gitu ke manusia, bahwa nih pengetahuan tuh seluas ini, seperti ini gitu. Nah, teori ini tuh katanya berangkat dari beberapa gagasan. Gagasannya itu adalah katanya Tuhan tuh sebenarnya ingin manusia itu tetap berada dalam ketidaktahuan. Jadi kayak kisahnya Adam dan Hawa yang di Eden gitu, gak boleh makan buah ini tanpa dijelaskan gitu alasannya kenapa. Nah, di situ Lucifer lah gitu yang ngasih kebebasan manusia untuk berpikir tentang apa, tentang ilmu, tentang teknologi, berpikir kritis dan segala macam. Akhirnya dia dihukum lah karena yang ngelawan aturan Tuhan, bukan karena dia benar-benar jahat. Nah, beberapa kelompok okultisme kayak Freemason, terus Ordo Tempo Orientis kayak gitu-gitu, dikabarkan nih nyembah Lucifer sebagai simbol kebijaksanaan, simbol pemberontakan terhadap aturan yang menekan kebebasan. Kenapa sih mesti dilarang nyari tahu, berpikir kritis? Kenapa harus dilarang? Menurut mereka kayak gitu. Yang selanjutnya nih, teori yang cukup gila sih. Yang tadi aja udah gila gitu ya, apalagi yang ini. Tapi banyak juga sih orang yang percaya. Jadi katanya nih, menurut teori ini, fallen angel itu bukan makhluk spiritual.
alias alien kuno yang turun ke bumi terus interaksi sama manusia ribuan tahun lalu. Nah, mereka ini tuh terkenal di berbagai budaya sebagai dewa, sebagai malaikat, atau sebagai makhluk gaib. Salah satunya nih dalam mitologi Sumeria ya. Jadi mereka itu disebut Anunnaki kayak yang udah pernah saya sebutin di video saya yang sebelumnya. Dewa yang datang dari langit yang dari planet Nibiru. Jadi di beberapa teori UFO, mereka ini disebut reptilian, makhluk cerdas yang kontrol dunia secara diam-diam. Gak ngerti deh jenis apa gitu ya. Nah, sementara di dalam kitab-kitab kuno, mereka itu disebut Nephilim, makhluk setengah dewa yang kuat dan berbahaya. Menurut teori konspirasi modernnya, beberapa orang percaya kalau Anunnaki atau fallen angel itu masih hidup loh dan bersembunyi di pangkalan rahasia, di tempat-tempat yang tersembunyi, ada di bawah tanah atau hollow earth itu tadi, di Antartika kayak mungkin, atau pangkalan rahasia kayak Area 51. Nah, teori yang selanjutnya ini yang terbaru dan bisa dibilang cukup mind-blowing. Beberapa futuris percaya kalau konsep fallen angel itu sebenarnya peringatan tentang AI dan transhumanisme. Jadi Lucifer ngelawan Tuhan itu sama juga kayak AI ngelawan penciptanya. Emang logis sih, masuk akal ya teorinya. Terus kayak yang selanjutnya, malaikat jatuh itu bawa ilmu terlarang gitu kan. Itu bisa disamain juga dengan teknologi canggih kayak AI, cloning, modifikasi genetik, ya kan? Terlarang ilmunya. Terus manusia ingin jadi Tuhan, singularity. Jadi ketika AI jadi lebih pintar, lebih cerdas, lebih bisa mengembangkan daripada manusia, terus akhirnya bisa ngambil alih dunia. Teori konspirasi modernnya adalah beberapa orang percaya nih kalau perusahaan besar kayak Google, OpenAI, DARPA, itu sebenarnya mereka mengembangkan teknologi yang akan melahirkan Lucifer versi digital. Kecerdasan buatan yang gitu kuatnya, yang gitu dahsyatnya, sampai bisa ngelawan penciptanya sendiri, yaitu manusia. Nah, kalau teori ini sih lebih gelap ya. Jadi katanya fallen angel ini masih berkomunikasi sama manusia sampai hari ini lewat ritual okultisme atau pemanggilan roh juga. Beberapa kelompok esoterik ngeklaim bahwa mereka itu bisa komunikasi sama malaikat jatuh, sama salah satu fallen angel kayak Lucifer, Azazel, Samael. Gitu mereka bisa katanya. Tapi untuk ngedapetin kekuatan atau pengetahuan rahasia, ngecit ya mereka. Nah, beberapa teks kuno ini nyebutin kalau ritual tersebut itu berhubungan dengan mereka. Bisa banget ya gitu mereka dapat aksesnya. Nah, orang-orang terkenal dalam sejarah kayak Aleister Crowley, kayak gitu-gitu, katanya dikabarkan pernah berkomunikasi sama entitas semacam itu. Hebat banget ya kalau dipikir-pikir. Beberapa film dan buku konspirasi ngeklaim mereka bahwa katanya banyak pemimpin dunia yang berhubungan sama kekuatan gelap yang kayak gitu. Untuk apa? Jelas untuk dapetin kekuasaan. Kalau di negara Konoha mungkin ada juga yang beberapa oknum yang pengen nyalek datang dulu ke Mbah mungkin gitu untuk konsultasi. Nah, mereka juga kayak gitu ya. Konspirasi modernnya adalah ada desas-desus nih kalau beberapa elit dunia itu melakukan ritual rahasia yang kayak tadi itu di tempat-tempat kayak Bohemian Grove atau di Vatikan. Jelasnya Vatikan tuh kayak terkenal banget gitu kan untuk ritual. Katanya itu untuk dapetin berkah dari entitas misterius yang ya bisa jadi adalah fallen angel. Siapa lagi gitu kan?
Nah, udah lihat nih semua teori-teori yang tadi udah saya sebutin. Kira-kira fallen angel beneran ada nggak coba? Kalau kita percaya sama agama nih ya jelas mereka itu makhluk spiritual yang dihukum sama Tuhan kan gitu. Udah deh cukup sampai situ doang. Tapi kalau kita lihat dari sisi mitologi, bisa dibilang mereka kayak bagian dari legenda nggak sih? Legenda kuno gitu kan. Nah kalau kita ngikutin teori konspirasi, mereka mungkin alien, AI, makhluk lain gitu yang masih tersembunyi yang belum tereksplor. Bisa jadi kan? Coba gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar karena saya ingin tahu isi otak kalian kayak apa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe kalau misalnya kalian suka sama topik-topik kayak gini. Nyalain juga loncengnya supaya nggak ketinggalan sama tema-tema atau topik-topik menarik lainnya. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.